Hai sahabat semanggi, kembali lagi bersama saya di sini Agung dari Divisi Logistik Kotshop Surabaya Barat. Kali ini kita akan membedah buku lagi tentang mengelola kinerja sistem logistik karya Ricky Virona Martono. Dan sekarang kita akan membahas tentang bab 4 ya, tentang mengelola distribusi dan transportasi. Di sini tentang mengelola distribusi dan transportasi itu ada berbagai macam ya. Salah satunya di sini kita akan bahas salah satunya aja, yaitu di sistem dan saluran distribusi. Di sini distribusi merupakan aktivitas pergerakan barang dan jasa dari pemasok hingga konsumen akhir melalui distribution channel. Keseluruhan kegiatan ini menghasilkan nilai tambah melalui pengiriman barang ke lokasi di mana konsumen berada dan waktu konsumen membutuhkannya dan efisiensi biayanya. Mungkin di sini kalau dari kita ya, untuk ketepatan pengiriman kali ya, sama untuk mungkin sebagai kayak treatment dari kita dari penjualan si Solus offline, mungkin Pak ada untuk pembelian sekian kita akan mendapatkan free pengiriman langsung ke tempat Bapak, atau kayak gimana ini Mas Rifki? Kalau menurut Mas Rifki tentang sistem dan saluran distribusi ini? Ya Kak, biasanya di Kode Shop ini para sales itu melibatkan anak logistik untuk pengiriman. Jadi anak sales itu menawarkan ke customer yaitu berupa treatment untuk pengiriman. Ya mungkin kayak di sini mungkin kayak kita kalau di distribusinya ya, Pak ini kita kalau untuk Bapak pembelian value sekian, kita akan dapat kita akan kasih free ongkir, kita akan kirimkan langsung ke tempat Bapak atau ke perusahaan Bapak. Mungkin nanti untuk efisiensi biayanya si konsumen kali gitu ya. Oke, lalu di sini kinerja dari jaringan distribusi dievaluasi melalui pemenuhan kebutuhan konsumen dengan biaya yang dibayar konsumen. Beberapa fungsi dasarnya adalah yang pertama mungkin yang menyediakan nilai tambah berupa pengiriman barang yang tepat jenis, jumlah waktu, dan tingkat biaya dan risiko yang paling optimum sesuai kebutuhan. Oh mungkin ini kayak yang tadi ya, untuk pengiriman kita treatmentnya untuk penjualan itu harus berapa untuk pengirimannya, dan itu kan juga salah satunya di efisiensi waktu juga kan ya. Dan untuk sekali jalan ada beberapa tempat gitu ya. Lalu yang kedua juga di sini mengkonsolidasi dan memfasilitasi pengiriman dari produsen kepada konsumen. Mungkin seperti kita di sini ya Mas Rifki, kita kan pengiriman itu ada, mungkin di sini kita disediakan mobil kantor ya. Kita udah difasilitasi nih sama kantor untuk mentreatment si customer itu gimana, untuk waktu-waktunya gimana, itu kan juga salah satunya memfasilitasi si customer juga gitu ya. Atau ada yang lain menurut Mas Rifki? Menurut saya sih kan di Indonesia ada kayak pengiriman dari ekspedisi itu, jadi kan konsumen itu meminta kita mungkin kayak gini ya, dari luar pulau kita kan hanya bisa mentreatment sampai ke ekspedisi, dan ekspedisi kan dari toko kan juga tempatnya jauh-jauh gitu ya, kerjasama kan. Jadi si customer mungkin bisa, saya minta ekspedisi A, apakah bisa dikirimkan ke ekspedisi A, saya mau order sekian gitu ya. Iya. Oke, lalu di sini yang ketiga juga ada termasuk di dalamnya adalah mengirim barang sesuai peraturan sistem transportasi dan hambatan lain di setiap lokasi tujuan. Nah ini juga untuk hambatan-hambatannya ini, mungkin kita di jalan nggak tahu, entah itu kena macet atau apa, dan ada juga yang di ekspedisi entah itu antri atau bagaimana. Mungkin Mas Rifki sendiri yang sebagai pengiriman, apa yang kendala-kendala Mas Rifki selama pengiriman, selama Mas Rifki kirim lah? Terkadang ada konsumen itu yang nakal, nggak mau bayar langsung, gimana itu? Mungkin ya itu ya, mau bayar langsung, oke lah. Tapi ya juga itu kan mungkin juga gimana ya, kita juga akan menagihkan. Tapi ini di sini kan termasuk dalam mengirim hambatan-hambatannya. Mungkin miskom lah antara ekspedisi sama si konsumen, harusnya itu gimana, ternyata si ekspedisi mintanya gimana gitu ya.
Oke, lalu yang keempat di sini menentukan moda transportasi. Ya, mungkin di sini kita ini moda transportasi berhubung di kita di sini ini fasilitasnya adalah mobil untuk pengiriman. Jadi sekali kita jalan langsung bisa beberapa tujuan, dan itu juga kan salah satunya efisiensi waktu juga ya, masih mencakup dari distribusi dan transportasi inilah, mengelola ini tadi ya. Dan yang terakhir ini ada setiap moda transportasi memiliki karakter, kelebihan dan kekurangan. Pemilihan moda tergantung dari infrastruktur yang tersedia. Nah, ini juga kalau kita pakai mobil, kelebihannya kita bisa barang banyak. Lalu yang kedua, kita juga mungkin nggak harus kayak kalau pakai motor ya, satu berangkat dan kembali lagi, terus berangkat lagi kembali lagi. Tapi kelebihannya ada plus minus lah. Nah, kalau pakai mobil ya macet, tapi kalau pakai motor ya kita bisa cepet. Cuma kekurangannya tadi nggak bisa bawa banyak, gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih ya review dari kita. Kita akan kembali lagi untuk membahas bab-bab selanjutnya dan materi-materi selanjutnya dari mengelola sistem logistik karya dari Ricky Virona Martono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.